ini. Oke, yang terhormat kepada Ibu Aprilia Fatmasari SPMP selaku Kepala SMK TI Bina Citra Informatika Purwokerto, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK TI Bina Citra Informatika Purwokerto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bertemu dalam acara pemaparan pemahaman aksi nyata modul 1.4 budaya positif pada program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Oke, Bapak Ibu guru semuanya, izinkan saya di sini untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah meninggalkan waktu tugas, istilah tugas Bapak Ibu guru semuanya untuk hadir dalam kegiatan kali ini. Saya di sini bukan berarti untuk menggurui ya Bapak Ibu semuanya, karena ini adalah bagian dari tugas yang memang harus dipaparkan dalam sekolah masing-masing. Saya juga ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Ya, Bapak Ibu guru semuanya, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita maju lagi ke acara berikutnya, kita kan durasinya lama ya, ada kurang lebih 60 menit. Jadi saya pengen Bapak Ibu guru semua yang di sini itu hadir dalam keadaan bahagia, tanpa beban, tanpa ikhlas gitu ya. Jadi saya di sini ingin partisipasinya untuk melakukan ice breaking dulu ya, biar dikasih semangat ya. Sistemnya nanti berpasang-pasangan. Nanti yang bawa dan bawa saja. Kayak gitu ya. Dua orang. Ada yang enggak? Berarti ya aku pemantau saja ya. Ya terima kasih. Jadi saya mohon partisipasinya Bapak Ibu semuanya untuk berdiri sebentar sejenak ya. Silakan untuk berpandang-pandangan. Aduh. Ya, jadi ini yang saya maksud di sini ya, kita akan memakai sedikit yaitu tersenyum selama 20 detik. Jadi harapannya nanti itu kita bahagia, efeknya jadi nantinya bahagia gitu ya. Nah, saya ukur dengan stopwatch ya. Siapkan 30 detiknya. Oke. Nah, berikan senyum terbaiknya. Senyum terbaiknya. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3, silakan.
dan silakan Bapak Ibu yang baru kembali. Lumayan ya Bapak Ibu, pemanasan biar diperegangkan juga. Ini Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau berpendapat tidak? Kenapa yang diusung itu lagu Mawinah kita? Silakan. Mungkin ada maksud di dalamnya. Kenapa dalam belasan yang lain, apa Indonesia Raya atau satu bangsa? Kenapa kita ngambilnya naskah kita? Ya Pak Kapri bagaimana Pak? Membakar semangat. Membakar semangat. Wah benar Bapak Kapri. Ya kita maju ya. Ini kan maju nih Bapak Ibu semuanya. Tadi juga ada syair yang berbunyi bergerak seperti itu ya. Seperti dalam jargonnya guru penggerak yang harus selalu bergerak. Memilih lagu ini. Ya terima kasih, lanjut Prof. Ya, slide selanjutnya yaitu kepada Ibu Apri kami mohon untuk sambutannya ya Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi, tetap semangat luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama-sama menghadiri aksi nyata dari program penggerak kita Ibu Mulyati Abdirani yang hari ini alhamdulillah dihadiri oleh teman-teman guru semuanya. Semoga acaranya lancar dari awal sampai akhir dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua sebagai para pengajar, para pendidik siswa-siswa kita yang akan menjadi penerus nantinya. Intinya tadi seperti yang di lagu dan sesuai jargon guru penggerak, bergerak menggerakkan, ya kan, jargonnya memang jadi tidak diam di tempat. Jadi kita bergerak, kita harus tahu bisa memotivasi siswa bagaimana cara mengajar yang baik, cara mengajar yang membangkitkan semangat siswa dan lain-lain. Semoga nanti setelah selesai program guru penggerak ini Ibu Rani dapat menularkan ilmunya kepada kita semua, apa yang beliau dapat dalam program guru penggerak ini. Itu dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya terima kasih kepada Ibu April atas sambutannya. Jadi intinya kita itu kalau pengen merubah suatu hal ya memang harus dari kerangkanya semuanya. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Ya bisa dilanjut. Nah, dalam paradigma perubahan belajar terhadap dua konsep inti. Yang pertama adalah paradigma stimulus respon, yang kedua ada yang namanya teori kontrol. Nah, lanjut. Nah, kalau stimulus respon, mungkin Bapak Ibu semuanya paham ya? Stimulus makna dari kontrol itu sendiri. Bisa dilihat selanjutnya Bapak. Nah ini dia, ternyata ada 4 miskonsepsi tentang makna tersebut. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Artinya apa? Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak
Seperti itu. Nah, makanya di dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Begitu ya. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Apakah betul seperti itu? Contoh, Bapak Ibu dimohon untuk melihat ke depan. Apa yang dilihat oleh Bapak Ibu semuanya? Apakah sama dengan penglihatan Bapak Ibu guru satu dan yang lainnya? Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melawan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi yang namanya disiplin itu sebenarnya dari diri kita sendiri loh Bapak Ibu semuanya, bukan dari pihak lain. Maksudnya seperti itu, yang bermakna seperti itu, oke? Kalau kita tidak bisa disiplin terhadap diri sendiri, baru orang lain yang akan mendisiplinkan kita dengan berbagai macam aturan-aturan. Ya, bisa dilanjut. Nah, ini lanjutan dari kata-kata Ki Hajar Dewantara dalam bahasa Jawa, oke? Merdeka iku jarwanya, noramu lepasin pangreh, ning uga kuat kuasa aman diri priyangga. Ada yang tahu Bapak Ibu semua artinya apa? Bisa dilihat ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang maksudnya arti merdeka yang sesungguhnya. Ya, bisa dilanjut. Nah, ternyata pernyataan Ki Hajar Dewantara selaras dengan pemikiran dari pakar Diana Gosen yang beliau mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Dan juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu yang artinya murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya muncul dalam diri kita masing-masing, bukan dari pihak luar. Lanjut. Nah, bisa dilihat seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Saya mau tanya Bapak Ibu semuanya, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa contohnya? Nilai-nilai kebajikan gimana? Nilai kebajikan yang menyeluruh di seluruh dunia itu contohnya apa? Ada banyak. Keimanan, kejujuran, ya, keramah-tamahan itu salah satu contoh nilai kebajikan. Begitu ya, nilai-nilai yang kita pahami baik untuk kita semuanya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa
perilaku dengan mengacu pada nilai-nilai dibacakan tersebut dan memiliki motivasi yang intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita di sini butuh hanya sebagai menciptakan saja bahwa mereka itu harus disiplin terhadap diri sendiri, bukan memaksa seperti itu. Oke, nggak bisa dilanjut. Nah, ice breaking lagi Bapak Ibu semuanya. Biar di sini keren ya semangatnya dan terfokus. Mungkin ada yang sedang terbagi dua karena mungkin memikirkan yang di kelas dan sebagainya. Saya mohon maklum juga. Mohon ini dulu ya, berdiri Bapak Ibu semuanya ya. Berarti Pak Abdi minta tolong di situ Pak. Ya, biar ikut ice breaking. Ya. Bu, berderet. Sebenarnya ngapain? Berdiri dulu semuanya. Ini 4, ini 5 ya, oke Bapak. Ya, jadi pertanyaannya adalah ini nanti sini dan sini dulu ya. Pertanyaan dia, tangan kirinya ngacu. Nah, nanti saya mau bercerita kalau saya mengucapkan kata Eli, berarti teman yang sebelahnya megang telunjuknya sebelahnya, jadi ini ke arah sini ya, berarti ini ke sana, begitu. Iya, kayak gini. Berarti yang punya ini harus mengelak apa dia baca? Motor ini dalam Pada suatu hari sang ibu menyuruh Ella untuk membeli gula pasir di warung, tetapi dia tidak mau dan dia mengingat Eli. Sampainya di sana, Eli membeli
terakhir, posisi sebagai manajer. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kesimpulannya apa dari video tadi? Posisi manajer yang paling baik. Iya, bisa dibedakan ya untuk masing-masing kelima itu, dan kita harapannya memperlakukan pengurus kita demikian juga. Oke, bisa lanjut. Nah, kita lanjut ke yang namanya keyakinan kelas. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu semuanya. Sebelum Bapak Ibu mengajar, membuat keyakinan kelas terlebih dahulu atau tidak? Jadi kita menciptakan seperti peraturan, apa itu peraturan ya di kelasnya yang diyakini oleh masing-masing siswa, dan menerapkannya dengan senang hati, ikhlas, tanpa paksaan, senang gitu. Sudah dibentuk belum? Dalam waktu dan sebagainya gitu. Belum ya? Nah ini ada langkah-langkahnya dan ada ciri-cirinya bagaimana sih buat keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret, terlihat jelas gitu ya.
Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat yang positif, jangan ada kalimat yang mudah dipahami dan diingat oleh seluruh warga sekolah. Karena harapannya adalah diterapkan. Lalu selanjutnya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya keluarga kelas berkontribusi semua dalam mengeluarkan keyakinan. Jadi yang membuat tuh siswa, bukan gurunya sendiri, tapi siswa, dan disepakati semuanya. Lalu selanjutnya meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, apakah masih real atau tidak dengan keadaan sebenarnya. Begitu guys, semuanya bisa dilanjut. Nah, ini yang materi yang terakhir ini, segitiga restitusi. Nah, apa sih maksudnya di sini? Ini adalah tadi yang quasi manager tadi ternyata ada langkah-langkahnya, yaitu namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi tadi ada siswa yang terlambat, kita stabilkan dulu nih. Kita masuk dulu. Apa sih alasan kamu kenapa bisa terlambat? Begitu. Kita yang menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita kan sudah menanyakan tuh tindakannya sudah salah kan? Nah, kita validasi dengan cara kita mengatakan, oh iya, wajar kalau seperti itu, ibu juga pernah demikian. Jadi itu namanya validasi kegiatan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya, kemantapannya untuk tidak berlaku demikian. Seperti itu. Itu langkah-langkahnya di Bapak Ibu semuanya. Itu namanya segitiga restitusi. Nah, bisa dilihat itu masing-masing penjelasannya. Pada saat menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Tadi, yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, sudah, terima kasih. Ternyata seperti itu, Bapak Ibu guru semuanya. Itu materi yang harus wajib disampaikan di lingkungan sekolah masing-masing. Kiranya dapat bermanfaat untuk masing-masing pribadi dan untuk sekolah dapat lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Nah, ini kira-kira masih ada waktu apa tidak Bapak Ibu semuanya? Cukup ya? Ada yang mau menyampaikan mungkin refleksinya dari kegiatan kali ini akan memberikan pendapatnya. Monggo, silakan. Apa yang terlintas dari benak Bapak Ibu semuanya dari awal sampai akhir yang diperoleh dan harus bagaimana? Saya mohon ini umpan baliknya. Silakan. Apa itu Bapak? Nggak ada yang ya. Silakan Pak Amri. Bisa di itu ya suaranya masuk dan Mbak. Ini pemaparan yang sangat bagus ya bagi saya karena yang saya ambil point of view-nya yang paling inti itu tadi yang 5 posisi kontrol. Karena menurut saya ini berkesinambungan dengan perkembangan anak ya, tentang motorik, psikomotor dan lain-lain. Sangat pas sekali jalanin juga di psikologi ya. Tapi di psikologi olahraga, tapi saya ngambil di psikologi olahraga di kemarin ikut ke pelatihan di psikologi atlet dan lain-lain. Ternyata memang posisi manajer itu yang pas untuk anak-anak yang zaman sekarang, awalnya generasi Z. Tidak, anak zaman sekarang itu tidak bisa kita bentak, tidak bisa kita keraskan. Semakin kita bentak, semakin kita dia bentak itu semakin dia akan semuanya sendiri. Seharusnya kalau dari saya itu kita membawa dulu kepada anak-anak yang sekarang. Nah, jadi kita tahu oh biasanya seperti ini ya. Baru masuk dari situ kita memberikan masukan-masukan untuk pengantar ternyata dengan tindakan seperti ini tidak baik mas mbak. Itu poin-poinnya tadi yang 5 kontrol itu yang sangat-sangat yang saya cermati. Oh iya ternyata ini salah satunya yang saya bisa ambil dan bisa saya terapkan ketika saya menghadapi anak-anak yang setiap kelasnya itu berbeda. Di olahraga itu saya menerapkannya beda, di TO beda, di TCKT beda, di TKT. Memang yang paling harus super itu TO, anak-anak TO. Itu memang pendekatannya berbeda sendiri. Kalau anak-anak TCKT sama TKP itu alhamdulillah hampir sama. Ya. Lalu yang selanjutnya tadi yang di slide terakhir itu membuat apa itu yang kelas. Nah ya, saya coba membiasakan diri itu membuat kontrak belajar di awal pertemuan pertama kali. Jadi apa saja sih yang harus kita sepakati di
tidak hanya untuk anak tapi untuk saya juga. Nah itu kontrak belajar selama setengah semester. Nah nanti untuk semester selanjutnya saya akan perbarui dengan pertimbangan-pertimbangan apa yang sudah dijalani atau yang sudah pernah terlewati di semester sebelumnya. Jadi itu dari saya. Terima kasih Dirtuan buat Pak Amri, sangat luar biasa ya Mas umpan baliknya. Betul ya Pak Amri apa yang disampaikan. Setuju ya Bapak Ibu semuanya? Saya di sini mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaannya Bapak Ibu semuanya meluangkan waktunya demi untuk apa yang menjadi peserta dalam kegiatan kali ini. Ya saya harap apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat, benar-benar dilaksanakan benar apa ya real, tidak hanya pada saat kegiatan ini saja. Seperti Bapak Ibu semuanya, ya, saya juga mengucapkan banyak maaf ada salah kata, ada hal keliruan. Ini hanya apa ya datangnya dari saya. Kalau apapun yang baik ya dapat diterima. Oke, terima kasih. Karena kita tadi sudah membuka, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya, bisa lanjut ke tempatnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penting Mas, nanti
menjaga kebersihan dan kerapihan ruang kelas. Oke. Mengerjakan pengumpulan tugas tepat waktu. Ya. Mendengarkan saat guru sedang bicara, maksudnya menghargai bukan? Ya. Nah itu maksudnya saya. Lalu apa ini saling membantu satu sama lain, tidak main HP saat pelajaran. Saling membantu. Berarti mengerjakan tugas tepat waktu ya? Bukan ya? Saling membantu satu sama lain. Kan ternyata dari semua yang kalian sampaikan tadi kita dapat berapa ini? 5. Keyakinan kelas apa saja ya ini ya? Pertama, tertib. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan aktif gitu ya. Oh ini aktif ya? Aktif. Lalu yang kelima, tidak bermain game. Nah, cuma yang bermain game itu pasti ada tidaknya ya. Jadi kalimatnya Tenang dan duduk. kamu yang jawab terlibat. Ya, bila sudah tempel ya di kertas yang sudah kita yakini di sini. Silakan ditempel. Ya. Yang hapus ini 1, 2, 3. Ini sih masih warnanya ini. Ya. Oke, kita sepakat ya bahwa keyakinan kelas TO2 yaitu yang pertama ini aktif dalam pembelajaran, yang sama-sama. Yang kedua, yang aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, saling menghargai teman dan guru. Yang ketiga, menjaga ketertiban kelas. Yang keempat, apa lagi nih? Aktif dalam pembelajaran dan ketertiban. Lalu yang kelima, menjaga kebersihan. Ya, semoga dapat. Masing-masing tangan di sini. Ayo, bawa ke masing-masing. Dan tangan. Ya, masing-masing diibar. Ya, perhatian ya. Tertib mas, tertib. Tertib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, silakan masuk mbak. Ya bu, silakan duduk. Ya, oke. Mbak tahu tidak kenapa dipanggil ke sini? Saya tahu bu, karena saya memberikan contekan saat ulangan kepada teman. Oh, jadi begitu. Menurut kamu itu perbuatan salah atau benar? Salah bu. Tapi bagaimana lagi? Saya dipaksa teman. Kalau itu salah, berarti mbak paham ya, tidak akan mengulanginya lagi. Paham bu, saya minta maaf. Oke, ya, yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti melawan kesalahan, ibu pun demikian. Karena kesalahan itu adalah manusiawi. Yang penting kita sadar bahwa itu perbuatan yang salah dan mau perbaikinya, tidak akan mengulanginya lagi. Ya, coba ibu ingin tahu sekarang, pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukannya. Coba kamu pikirkan. Saya sebenarnya tidak berniat bu, tapi saya terpaksa. Jika saya tidak melakukannya, saya akan dijauhi teman. Oh, jadi begitu. Sekarang Ibu Jodi mengetahui alasan Mbak memberikan contekan di kelas. Mbak tahu dengan cara apa memperbaikinya? Iya bu, saya tidak akan mengulanginya lagi karena itu akan merugikan saya dan membuat teman-teman saya bergantung kepada saya. Sekarang kita ingat kembali tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama teman-teman di kelas. Keyakinan mana yang kita percayai belum Mbak wujudkan?
Keyakinan yang saya langgar adalah tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan mengerjakan tugas secara mandiri serta percaya terhadap diri sendiri. Bagus. Jadi kamu masih ingat tentang kegiatan kelas yang pernah kita bahas di kelas ya? Iya Bu. Jadi menurut Mbak sudah melakukan kegiatan kelas atau belum? Belum Bu, belum semuanya. Nah sekarang mari kita mengindahkan kegiatan kelas ke depannya supaya jadi lebih baik lagi. Apa yang akan Mbak lakukan ke depannya? Saya tidak akan memberikan contekan lagi kepada teman karena mereka mempunyai tanggung jawab terhadap tugas dan percaya pada diri sendiri. Ya bagus, semoga Mbak dapat melaksanakan rencananya. Bila di kemudian hari Mbak mendapati teman yang akan mencontek, Mbak harus dapat memberitahu dan mengingatkan ke teman-teman atas keyakinan kelas yang pernah disepakati bersama. Baik Bu. Nah baik, terima kasih karena sudah mau menemui Ibu. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memperbaiki ke depannya. Tetap semangat belajar, terima kasih. Bisa kembali ke kelas lagi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisiana Ramdhani dari kelas 10 TCKT. Saya senang sekali sudah diajak diskusi dengan Bu Rani. Saya menyadari hal yang saya lakukan itu salah. Saya tidak akan memberikan contekan kepada teman saya karena itu tidak mencerminkan tanggung jawab dan percaya diri siswa. Saya berkomitmen tidak akan mengulanginya lagi. Saya juga menyadari akan pentingnya keyakinan kelas dan berusaha mengindahkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Ya Bu. Duduk Mas. Ya. Mas tahu tidak kenapa Ibu panggil kamu? Tahu Bu, Kenapa? karena saya tadi bermain game saat materi dulu. Oh iya, betul. Menurut kamu itu perbuatan yang benar atau salah? Salam Bu. Kalau itu salah, berarti Mas paham untuk tidak mengulangi lagi ya? Ya Bu, saya menyadari kesalahan saya minta maaf. Ya, yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Begitu demikian, kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Yang penting kita sadar bahwa itu perbuatan yang salah dan mau memperbaiki untuk tidak mengulanginya lagi. Ya Bu. Ibu ingin tahu sekarang, pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukannya. Coba kamu pikirkan. Sebenarnya saya tidak berniat melakukannya Bu, tapi saya ingin menghilangkan rasa bosan dan jenuh saya, makanya saya bermain game. Oh, jadi begitu. Sekarang Ibu jadi mengetahuinya. Mas tahu dengan cara apa memperbaikinya? Ya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, bagus. Kita ingat kembali tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat di kelas bersama teman-teman lainnya. Keyakinan mana yang kita percayai tapi belum kamu wujudkan? Keyakinan akan aktif dan fokus dalam pembelajaran. Bagus. Jadi kamu masih ingat ya keyakinan kelas yang kita bahas dulu? Ya Bu. Jadi menurut Mas sudah belum melawan keyakinan tersebut? Belum Bu, belum semuanya. Nah, mari kita mengindahkan keyakinan kelas tadi. Apa yang akan Mas lakukan ke depannya? Saya akan fokus dan aktif dalam pembelajaran. Saya tidak akan bermain game lagi Bu. Ya, bagus. Semoga Mas dapat melaksanakan rencananya. Bila di kemudian hari Mas melihat siswa bermain game, Mas harus memberitahu dan mengingatkan teman-teman atas keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Baik Bu. Nah, baik. Terima kasih Mas sudah mau menemui Ibu. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memperbaiki kesalahan kita ke depannya. Tetap semangat belajar. Silakan kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeni Pangestu. Saya dari kelas X TCKT. Saya senang sekali sudah diajak berdiskusi dengan Bu Rani. Saya menyadari hal yang saya lakukan itu salah. Saya akan lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar